kalau nggak salah 6 full album. 6 full album, tapi EP ada berapa? 2 apa 3 ya. Tahun 99 gue masih tinggal di Solo, gue bikin demo dan itu kita kirim-kirim aja ke radio, baik di Solo sekitarnya. Teman gue ada yang dari Bandung juga, jadi mungkin dia nitipin ke Ardan. Kalau dari di sana gitu, di Bandung. Dan kalau nggak salah sih masuk chartnya sana, cuman gue nggak pernah konfirmasi bahwa dulu kan internet belum banyak ya tahun 99. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Mara. Ini dari Patuku nomor 5 ya. Cuacanya agak-agak gloomy. Tapi antara hujan yang mau turun enggak gitu pokoknya masih apa namanya ya? Masih bimbang juga hujannya. Nah, mudah-mudahan teman Mara juga yang sedang bimbang segera dipastikan. Waduh, minimal dipastikan mau makan siang sama apa atau sama satu. Nah, sekalian juga nih yang kalau mau nanya, kalau bintang tamu di Mara Musik kita kali ini udah makan siang belum? Kalau udah makan siang apa ya? Jadi kita sudah tersambung melalui link Zoom. Ini the one and only teman Mara, Aditya Sofyan. Hey. Yeay. Halo Kang Adit. Teman Mara. Halo. Jadi saya mau kasih narasi dulu. Jadi pas Kang Adit posting bahwa nanti akan interview di Mara, kan ada muka saya tuh ceritanya. Nih tuh teman-teman saya pada ini, Yan lu ngobrol sama Aditya Sofyan gitu tuh teman-teman kuliah saya. Jadi barangkali teman-teman saya sedang mendengarkan, inilah yang kalian inginkan ya. Aditya Sofyan. Kang Adit, apa kabar, lagi di mana? Baik, aku lagi di rumah aja, tidak kemana-mana. Memang tidak ada acara keluar karena harus bersama Mara FM Bandung. Yeah. Nah, Kang Adit, tadi kan saya sempat intro, saya sih udah makan siang. Makan siangnya tadi bakso tahu, somaynya 4, telurnya 1. Kang Adit udah makan belum? Kalau udah, makan apa tadi? Belum, gue belum makan. Gue makannya jam 12-an lewat. Oke. Jam 12-an lewat gue baru mulai makan. Oh, karena ini ya, Kang Adit tuh morning person bukan sih? Gue tergantung muter. Gue bisa morning person, tapi bisa siang person, bisa sore person. Gue punya siklus tidur yang aneh sih, memang. Jadi, terutama selama pandemi. Oh, jadi udah mau 2 tahunan ini makin aneh siklus tidurnya ya? Ya, siklus tidur gue muter dari yang bisa tidur normal gitu ya, jam 10, jam 11, bangun pagi. Tapi nanti malamnya tambah malam tidurnya kita. Bergeser lah itu. Aduh. Nah, kalau udah parah bisa bangun sore gue. Bisa bangun sore. Paling sore pernah bangun jam berapa, Kang? Menjelang maghrib. Gue menjelang maghrib baru bangun dan baru tidur sekitar jam 12 siang. Itu sih kalau udah parah-parah. Waduh. Jadi selain morning person, Mas Adit ini juga ini ya, bangsawan, bangsane tangiawan ya, kalau kata orang Jawa. Ya, bangsane sing tangi sore. Nah, teman Mara, kalau kita cuma ngobrolin lagu yang Stay in My Room ini, rasanya sayang gitu ya. Jadi mumpung ini saya kan nggak tahu nanti ada kesempatan kapan lagi ngobrol sama seorang Aditya Sofyan gitu. Jadi saya pengen nanya, Kang Adit sendiri inget nggak kalau diskografi full albumnya udah berapa sih seorang Aditya Sofyan? Full album 6 apa 7 ya? Kalau nggak itu 6 apa 7? Sebentar. Pokoknya Silver Vendetta 4. Melalui 6 kalau nggak salah ya.
6 full. Ada EP juga lumayan. EP-nya EP berapa? juga lumayan, single juga lumayan. Ya, 6 kalau nggak salah 6 full album. 6 full album, tapi EP ada berapa? 2 apa 3 ya. Itulah ya pokoknya. Yang jelas kalau di karir profesional dihitung secara perilisan album, maka dari 2009 berarti ya Kang ya? 2000, ya kurang lebih 2009 tuh full album. Adelaide Sky Kalau itu nggak di sana salah ya? Di 2009 ya, itu ya? Adelaide Sky itu di 2009. Seingatku ya 2009. 2009 deh kayaknya. Lama banget. Nah tapi ini ada fun fact nih teman Mara. Jadi ternyata Kang Adit ini sudah memulai semuanya tuh dari 99 katanya. Dari 99 2000 sempat katanya lagunya masuk di chart salah satu radio lah di Bandung, tapi tidak diteruskan karir musikalnya pada saat itu. Iya. Kenapa tuh Kang? Gue itu sudah istilahnya sudah bercita-cita di musik dari awal ya, dari sekolah, dari kuliah gitu udah tahu di musik. Jadi sekitar tahun 99 itu gue pernah bikin demo sebetulnya. Demo musik ya, belum pakai nama Aditya Sofyan sekarang ya, sama musiknya juga belum seperti sekarang. Oke. Masih musik pop Indonesia campur sih, bahasa Inggris juga ada 90-an. Dan waktu itu tapi udah solo gitu. Iya, belum ngeband juga, solo juga seperti sekarang. Oke. Tahun 99, gue masih tinggal di Solo, gue bikin demo, dan itu kita kirim-kirim aja ke radio, baik di Solo sekitarnya. Teman gue ada yang dari Bandung juga, jadi mungkin dia nitipin ke Ardan. Kalau dari di sana gitu, di Bandung. Dan kalau nggak salah sih masuk chartnya sana, cuman gue nggak pernah konfirmasi bahwa dulu kan internet belum banyak ya tahun 99. Maksudnya lu tuh dapat informasi tuh mungkin masih dari majalah gitu, masih dari media cetak gitu. Kalau dikasih tau lagu lu masuk di chart radio ini di Bandung gitu. Dan itu kabar, waktu itu sih kabar. Gue belum sempat, gue tidak bisa mungkin konfirmasi. Kalau gue ingat ada nih bener di chart radio ini. Kabarnya sih begitu. Cuman ya sekian ratus tahun lalu ya. Tapi masih kalau boleh tahu lagu ada nggak di salah satu album Kang Adit yang rilis atau? Nggak ada. Sangat nggak ada dan sangat beda. Jadi ini lagu demo-demoan tahun 99 sama gue bikin baru lagi tahun 2008, 2007 akhir, jadi nggak ada sangkut pautnya. Suara gue dalam bermusik juga masih sangat berbeda. Jadi nggak ada. Nah tapi kalau gue masih ada demo-demo itu, jadi tapi lebih baik ini ditenggelamkan di laut. Tapi kalau soal apa namanya bakat musikal gitu, apakah ada dari orang tua Kang atau? Gue sambil foto-foto. Boleh. Sambil foto-foto sama teman-teman di sana. Apakah bakat? Nggak ada, cuman nggak terlalu kuat ya. Maksudnya ya nyokap gue itu guru. Itu zaman 80-an itu setiap rumah tuh banyak yang punya kalau sekarang piano ya, dulu tuh ada banyak organ ya betul. Organ itu yang kayak piano elektrik gede, ada satu tuh atas bawah sama di bawahnya ada bass itu loh yang kita injek pakai kaki. Betul. Nah nyokap gue tuh organ gospel dulu. Iya, nyokap gue tuh dulu ngajar kelas anak-anak. Sama bokap gue itu koleksi kasetnya, musiknya lumayan banyak gitu untuk gue ekspor. Jadi ya ada lah ya. Mungkin musik begitu ya. Bagus juga nih Mas Ian ngomongin maksudnya pengaruh musik tuh bakat atau gimana, itu nggak harus bokap nyokapnya jago musik ya. Gue baru kepikiran ya bahwa di rumah tuh ada influence musik tuh cukup gitu ya. Betul.
ada alat musik, ada koleksi kaset atau vinyl yang banyak, itu juga bisa mempengaruhi. Tidak harus melulu teknis ya, tapi secara itu kan. Iya, nggak harus melulu teknis, betul. Kalau itu kan mungkin secara psikis karena environment-nya gitu, musical environment-nya jadi kebentuk sendiri. Nah terus belajar, jangan dulu belajar gitar deh. Berarti dari dulu Kang Adit ini sempat ngalamin fase ngeband gak sih Kang? Mungkin ada beberapa fun fact yang orang boleh tahu misalnya, karena kan orang mengenalnya ya silakan. Iya, karena kan orang mengenalnya Kang Aditya Sofyan ini tenang gitu, terus juga musikalnya mature gitu, lirik maupun aransemen, dan vibes-nya vibes chill, vibe akustik gitu. Mungkin ada fun fact yang gak orang tahu, barangkali seorang Kang Adit ini dulu memainkan metal mungkin atau rock 90-an gitu. Oke. Pertama, apakah gue ngeband dari SMA? Ya, gue pasti ngeband waktu itu. Gue ngeband itu berarti gue di SMA 90-an ya. 90-an awal. SMA di Solo gitu. Iya, gue SMA di Solo. Ngeband SMA biasa waktu itu model-modelnya masih festival musik di sekolah sendiri. Kami ngebawain lagu-lagu kayak lawas ya, Gigi, Dewa, Bon Jovi gitu. Oke. Iya. Ketahuan sekali eranya saudara-saudara. Nggak apa-apa, berarti satu era kita Kang. Hail Bon Jovi. Iya. Itu, dan itu setelah itu kita ngeband itu. Lalu selesai kuliah tadi gue bikin demo musik lagu-lagu gue sendiri, itu pun mulai ngeband lagi. Itu pun mulai ngeband lagi di beberapa acara di Solo, tapi itu gue sudahi karena gue keterima kerja di Jakarta. Apakah gue suka metal? Suka. Waktu itu gue kebanyakan memang ya Guns N' Roses, Metallica, bahkan yang lebih berat juga gue suka sih. Tapi gue suka macam-macam. Maksudnya kalau gue melihat bagaimana gue tumbuh dengan musik, itu sangat universal. Gue bisa dengerin Sepultura gitu ya, tapi gue juga suka New Kids on the Block gitu, dan anything in between. Iya. Jadi gue waktu itu ya penikmat musik aja, gue suka musik apapun yang gue suka waktu itu. Karena seluas itu ya. Nah sampai akhirnya udahlah saya sendiri aja, saya solo gitu. Saya membranding diri saya as a soloist gitu. Triggernya apa, Kang? Triggernya yang Aditya Sofyan sekarang apa yang dulu? Yang dulu boleh, yang sekarang boleh. Yang dulu sih karena karena ada lagu-lagu sendiri, dibikin sendiri gitu ya. Itu adalah pemikiran tercepat untuk solo gitu. Itu juga maksudnya gue membuat lagu tidak dalam rangka berada di lingkungan band. Jadi gue sendiri bikin lagu sendiri, merekam sendiri. Jadi sangat lumrah kalau gue maju aja sebagai solo artis gitu. Itu juga ternyata yang sekarang, yang Aditya Sofyan sekarang juga gitu sih ya, karena gue bikin sendiri. Terutama lagu-lagunya pun akustik ya. Awal-awal Agnieszka itu hanya gue dan gitar. Jadi agak aneh kalau format band orang doang sama gitar gitu. Jadi ya otomatis waktu itu langsung gue pakai nama gue sendiri. Enggak, tapi maksud saya tidak ada keinginankah gitu seorang Aditya Sofyan berada dalam satu band gitu atau ngeband? Sekarang enggak begitu sih. Untuk menjadi band takut ribet ya. Betul. Gue punya teman-teman yang ngeband tuh kayak harus maksudnya gue sendiri pun banyak yang harus
dijaga, di manage gitu ya, dikelola gitu. Apalagi ini melibatkan manusia lain gitu, yang istilahnya setara sama lu di dalam bermusik gitu ya. Gue nggak pengen melibatkan satu keributan lagi. Betul. Gitu, dealing with another human beings gitu. Betul. Mungkin kalau project gue oke, misalnya gue bikin project yang sekali-sekali keluar gitu ya, sama seorang drummer atau seorang gitaris, gue nggak tahu, tapi nggak melulu menjadi kolektif ya, sebuah menjadi sebuah band gitu. Kalau project sekali-sekali ya, kalau band gue sampai sekarang belum pengen. Saya jadi penasaran untuk seorang solois, band favoritnya Kang Aditya Sofyan sepanjang masa. 3 deh. Sepanjang masa gimana? Band favorit Aditya Sofyan sepanjang masa, tapi yang format band. Band favorit. Oh iya, The Beatles ngedeng. Wah. The Beatles ngedeng lain. Kalau disuruh sebutin 3, 2 lagi apa? The Beatles, The Police. Wah. Aduh, satu lagi apa ya? Dan itu banyak ya. Harus milih. Sepanjang masa ya, The Beatles, The Police. Satu lagi apa ya? Gue nggak bisa mikir satu lagi apa ya. Bee Gees gue suka sih. Bee Gees. Oh, klasik semua kan. Iya betul. Ketika ditantang, ayo harus keluar sekarang. mengeluarkan wujud era aslinya kemana-mana. Kalau Beatles, seorang Aditya Sofyan tim Lennon apa tim McCartney? Nah, gue nggak tim-timan ya. Gue sebagai Beatles juga bukan, gue nggak bisa bilang Beatles mania yang fanatik gitu. Hafal album-albumnya, hafal keluar tahun berapa, gue nggak ngulik sampai itu. Tapi yang pasti sejak SD tuh gue udah dengerin The Beatles, karena ada bokap gue. Jadi gue benar-benar murni dengerin pendengar lagu-lagunya. Oke. Jadi gue nggak masuk ke dalam ranah politiknya tim siapa. Gue murni dengerin lagunya karena gue suka, itu aja sih. Oke ya. Jadi lumayan lah teman Mara, kita bisa melihat penggambaran yang membentuk karir musikal, yang membentuk ciri-ciri musikalnya seorang Aditya Sofyan tuh dari yang itu tadi ya. Sekarang kita ngobrolin Stay in My Room. Jadi Stay in My Room ini the latest single ya Kang ya? Ya. Ini selama pandemi ini, Stay in My Room ini single keberapa selama pandemi? Wah, ada sebenarnya Songs for Your Stories itu sebelum Stay in My Room ada 3 rilisan, 3 single. 3 single, lalu yang ini yang keempat. Nah, gue lupa tuh apakah di antara ada lagi ya. Kayaknya ada kayak November 2nd gitu, lagu-lagu yang gue rilis, cuman gue nggak terlalu hura-hura gitu. Ada berapa rilisan, mungkin 5, 6 kali ya. Ada juga instrumental yang gue rilis. Ini apa gitu. Sebagai as a musician cukup aktif ya, apalagi pandemi anggaplah 2 tahun, terus mengeluarkan EP kan, Songs from Your Stories gitu. Triggernya masih sama nggak, Kang? Kayak dulu memulai 10 atau 11 tahun yang lalu, triggernya adalah gue musisi, gue harus berkarya, atau sekarang ada kegelisahan baru gitu sampai akhirnya yang menjadikan Aditya Sofyan gue harus rilis nih gitu? Nggak ada triggernya masih sama seperti 10 tahun lalu. Sebetulnya bukan ke gue musisi gue harus bikin karya, gue secara otomatis default gue adalah nulis lagu gitu. Oke. Default gue adalah nulis lagu, bagaimanapun eranya atau bentuknya atau situasinya gitu ya. Gitu. Jadi memang ada keinginan bahwa gue sebagai pabrik lagu itu otomatis. Oke, gitu. memproduksi aja. Cuman gitu. Sekarang kebetulan lagi pandemi aja, jadi triggernya masih sama. Ya, triggernya adalah gue perlu bikin lagu, maksudnya. Jadi gue tuh kayak mau ada yang nonton apa nggak nonton, apa bagaimanapun tuh kayaknya gue
menulis lagu adalah peran gue gitu. Oke. Jadi gue harus nulis lagu terus, memang gitu. Oke, ya. Nah, terus ini kalau lagu-lagu yang ada di Songs from Your Stories ini adalah lagu fresh atau materi lama nih, Kang? Materi lama terus direkam, dibagusin. Baru. Oh. Itu baru dari singkatnya, ini semua lagu-lagu baru. Jadi di awal pandemi 2020 kita meeting sama tim mau ngapain gitu. Karena pandemi panggung udah nggak ada ya, panggung Iya. udah nggak ada semua musisi teman-teman juga beralih ke digital. Jadi itu kegiatan digital sebetulnya, kegiatan project digital kami yang akhirnya kita nulis lagu-lagu baru berdasarkan cerita real para pendengar. Oke. Itu aja sih. Jadi bukan jadi gue istirahat dulu nulis lagu berdasarkan curhat pribadi. Kita dengerin curhat teman-teman, mereka punya curhat apa, yuk gue jadiin lagu, gitulah ceritanya. Oh, that's why namanya Songs from Your Stories ya. Ya. Nah, berarti kalau lagu Stay in My Room ini sendiri, apa yang diceritakan penggemar Kang Adit pada saat itu sampai akhirnya diinterpretasikan oleh Kang Adit sebagai jadi Stay in My Room? Cerita Stay in My Room ini terinspirasi dari Dede di Bekasi. Boleh sebut nama? Saya tadi menghindar kirain. Nggak apa-apa, sebut aja namanya, aman semua. Karena yang cerita ini mereka sudah cerita sama gue live Instagram, jadi kita sama-sama tahu mereka siapa-siapa aja. Oke. Jadi si Dede ini umur 27 tahun tuh masih di rumahnya, masih tidur sama bokap nyokapnya, dan dia mendambakan punya kamar tidur sendiri gitu. Gue ulangi ya, 27 tahun. Iya, 27 tahun. Masih tidur sama bokap nyokapnya. Oke. Ya, mungkin karena keterbatasan ruangan kali, atau ada hal lain? Iya, karena keterbatasan ruangan. Tapi lalu dia tuh kayak diingetin temennya bahwa di satu pojok rumahnya tuh ada kayak sebuah ruangan gitu. Ketika ditanya itu ruangan apa, itu gudang. Ya, kenapa gudangnya dijadiin kamar gitu. Akhirnya begitu, setuju. Gudangnya dijadiin kamar, barang-barang di gudang dipindahin sama pindah ke bokap nyokapnya. Akhirnya jadilah itu Dede's Room ya. Ya, bagian terakhir gua karang sendiri. Gua nggak tahu barang-barang di gudang dia pindahin kemana. Nah, ini berarti di Song from Your Stories ini semua individu yang mengilhami lagu-lagu itu tahu semua tuh, Kang? Iya. Jadi kita waktu itu mengumumkan kegiatan ini bahwa kita akan menulis lagu berdasarkan cerita teman-teman. Caranya gimana? Caranya kita akan ngadain live Instagram. Nah, masing-masing cerita tuh sama gue satu-satu. Kita pilih random. Jadi benar-benar live Instagram ditonton orang satu Nusantara. Kita adain beberapa kali, mungkin sampai 8 atau 9 sesi live Instagram sekian, hampir sebulan kalau nggak salah waktu itu. Tiap minggu ada lah beberapa kali. Dan tiap sesi orang cerita, 3 orang cerita. Habis itu setelah berakhir, gue milih cerita-cerita mana yang dijadiin lagu gitu. Oke ya. Wah, jadi menarik tuh ya. Mudah-mudahan Kang Dedenya lagi denger nih. Mbak Dede. Ini cewek. Ya. Teh Dede berarti. Ya. Teteh ya. Jadi mudah-mudahan Teteh Dedenya mendengar ya. Selamat atas ruangannya sampai dijadiin ruang tersendiri di hatinya Aditya Sofyan, dan punya ruang tersendiri di IP-nya Aditya Sofyan ya. Jadi tidak cuma dapat ruang di rumahnya, dapat ruang di hatinya Aditya Sofyan, dapat ruang di IP-nya Aditya Sofyan. Nah, katanya mau memperdengarkan ke kita sepotong lagu dari Stay in My Room. Silakan siap-siap dulu. Kang Adit. Siap. Sekali lagi teman Mara, Stay in My Room dari Aditya Sofyan ini sudah ada di playlistnya kita. Boleh banget kamu request ya. Requestnya lewat mana? Di WhatsApp kita 0811-244-1067 atau DM aja IG kita Mara FMBDG. Tapi sebelum Ian kalah pamit, kita dengerin dulu Aditya Sofyan dengan Stay in My Room. Ian kalanya sekalian pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas. Oke.